Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman matematika semester 2, pada pertemuan ke-7 ini mohon maaf kita tidak bisa via Zoom ya, jadi via video aja. Jadi materi ini kita akan mengenal dengan materi kalkulusnya. Kalau yang kemarin kita belajar tentang prakalkulus ya, prakalkulus sampai fungsi, dan sekarang kita akan belajar mulai ke kalkulusnya. Di sini di gambar awal ini banyak ya, banyak tulisan-tulisan tentang kalkulus. Ini persamaan kuadrat, kemudian ada turunan, turunan. Nah, turunan-turunan ini, notasi ini dy per dx itu adalah salah satu yang memang inti dari kalkulus. Di sini, nah, penemunya siapa ini ada nih? Leibniz ya. Ini namanya penemunya adalah Leibniz. Kemudian ini juga nih yang S. Nah, ini juga adalah penemunya adalah Leibniz ya. Nah, ini jadi teman-teman, kalau ini kita sudah mulai masuk ke kalkulus limit, kemudian diferensial dan integral nanti di semester selanjutnya. Nah, tapi di sini juga Bapak akan hanya pengantar limit. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami apa itu limit gitu ya. Pastinya teman-teman sudah mengenalnya di sekolah ketika SMA ataupun SMK, tetapi di sini kita akan dalami lagi secara lebih dalam seperti itu ya. Oke. Oke, ini pertemuan 7 pengantar limit ya. Nah, limit fungsi di sini teman-teman, saran kuliah hari ini memahami konsep limit dan menentukan nilai limit secara intuitif, kemudian ya memahami limit fungsi pastinya. Kemudian ini nih tokoh-tokoh penemu atau penemu dari kalkulus itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kalau secara usia di sini ada Newton. Ini Newton ya. Nah, ini Newton sebagai bapaknya, kalau dalam sejarah itu bapaknya kalkulus gitu. Jadi yang pertama membuat buku kalkulus itu sebenarnya adalah Leibniz ya, Leibniz. Tetapi para ilmuwan sejarah bahwa ternyata Newton adalah yang pertama mengubahkan tentang kalkulus gitu ya. Tapi tidak tahu sejarah mana yang benar gitu. Tapi kita tahu kalaupun di sini, kalau di buku sejarah itu Newton itu adalah bapaknya kalkulus. Kemudian Leibniz itu adalah penulis pertama buku kalkulus gitu ya. Beliau juga Leibniz yang mengembangkan yang adanya kita notasi turunan yang kita kenal di per dx, kemudian integral yang bentuknya kayak S gitu seperti itu ya, S yang panjang gitu. Itu ada Leibniz penemunya. Ini kalkulus ya, jadi kita mulai ke materi inti di sini. Seperti itu. Kemudian di sini, nah ini pengantar pertama. Nah, ini kita kalkulus ya, ataupun di pertama limit, salah satu limit. Limit itu yang akan mengantarkan juga untuk ke kalkulus diferensial seperti itu. Di sini terlihat teman-teman. Nah, tapi sebelum ke arah sana perlu kita ketahui limit ini sangat besar kontribusinya buat kita gitu ya. Buat ya kita sebagai pelaksana manusia, jadi tidak limit itu fungsi buat apa sih, nanti ada banyak ya kegunaan limit itu banyak dalam berbagai bidang dimanfaatkan dengan baik limit itu. Sebelum ke sana teman-teman, kenapa sih harus ada limit gitu ya? Nah, di sini kalau kita melihat di buku kalkulus bahwasanya kalkulus itu adalah studi tentang limit gitu ya. Kalkulus adalah studi tentang limit. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mempunyai masalah ya, karena hidup itu masalah. Ketika kita mempunyai masalah, di sini ada mungkin lingkaran. Nah, kita anggap lingkaran ya, kita mempunyai sebuah persegi sembarang.
Nah, di sini, nah ada sebuah lingkaran. Kalau kita menghitungkan sudah bisa ya. Tapi ketika di dalam lingkaran itu ada segi atau ada poligon, di dalam poligon yang tidak beraturan gitu ya, yang mendekati ke lingkaran, bagaimana mencari luasnya? Nah, itu ternyata bisa diselesaikan atau permasalahan itu bisa diselesaikan dengan aturan dari limit itu sendiri gitu ya. Aturan limit sendiri. Tapi limit itu bukan artinya limit tidak kosong ya, tidak punya apa-apa. Lagi limit nih keuangannya, jadi lagi tidak punya keuangan. Nah, itu juga bukan seperti itu artinya ya. Nah, jadi kalaupun kita juga punya, ya, kita juga kalau punya fungsi, nah di sini ada sebuah poligonal fungsi, nah kita juga harus mencari cekungannya berapa gitu ya. Nah, itu juga salah satu bisa diselesaikan dengan limit seperti itu. Oke, nanti itu bisa teman-teman baca di buku di limit di halaman pertama ya, di halaman bab 1 di limitnya. Kita di sini akan belajar langsung ke pengantar limit ya. Nah, kita akan belajar ke pengantar limit. Di sini kita lihat coba tinjaulah fungsi. Nah, ini kita akan melihat tinjaulah fungsi yang ditentukan oleh fx. Nah, ini kan fungsi, kita sudah mengenal fungsi ya. Fungsi itu bisa dinamakan dengan fx. Fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, di sini kalau kita mungkin di SMA ataupun di mana tuh di SMK ataupun di MA, di sini kita tinggal disuruh mensubstitusikan gitu ya. X-nya berapa tinggal substitusikan. Tetapi ketika kita mensubstitusikan X sama dengan 1 tuh ya. Nah, ini di sini dikatakan bahwa terdefinisi untuk X elemen dari R. R itu bilangan rasional ya. Kecuali untuk X sama dengan 1. Karena kalau kita mensubstitusikan X-nya ke fungsi tersebut, nah, akan mempunyai bentuk atau akan berbentuk 0, yang tidak ada artinya. 0 per 0 ya tidak ada artinya kalau di matematika ya. Jadi tidak boleh. Jadi ada pengecualian X sama dengan X tidak sama dengan 1 fungsi ini. Tapi ketika 1 dimasukkan, ada nilainya tidak ada gitu ya. Ada nilainya ada gitu ya. Kita cek dengan pembuktian. Kalau di buku itu ada 3 pembuktian, kita cukup dengan 1 pembuktian saja di sini ya. Oke, teman-teman. Bila kita menggambar grafiknya, apa yang terjadi di sekitar X sama dengan 1. Nah, di buku, kalau melihat di buku kalkulus, pegangan teman-teman di sana ketika X yang 1, ada nilai itu ya yang mendekati ke 3 gitu ya. Ketika angkanya 1, X-nya 1 di sekitar X1 itu mendekati nilainya, nilai dari fungsinya tersebut adalah 3. Ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan? Ya, kita cek tabel sini. Nah, kalau kita coba, kita coba X-nya dengan 1 nih. Nah, X-nya dengan berapa nih? Dengan 1,1. Kita substitusikan ke sini. Ke yang ini ya. Substitusikan ke sini. Nah, di sini X-nya itu 1,1, maka nilai fx-nya 3,31. Kosong gitu, 3,3. Kita perkecil lagi jadi 1,01. Boleh ini mau 1, berapa? 0,01 dan ataupun 0,2 juga, tapi kita ambil yang terkecil aja. 1,01, 3,03. Ketika kita masukkan 1,001 jadi 3,001. Nah, ini semakin mendekati ke 1 nih. Mungkin diganti dengan 1,0001 itu menjadi 3,003 seperti itu ya. Nah, itu dari atas. Kalau kita ngambil dari bawah atau kurang dari 1 itu kan lebih dari 1, tidak kurang dari 1, 0,9, 2,31. Kita tambah 0,99, 2,97. 0,99. Nah, ini terlihat bahwa ketika dibulatkan 1 ini akan mendekati ke 3. Kenapa? Nah, bukti ini. Nah, ini kalau 1 akan mendekati 3. Seperti itu ya. Itu kalau pembuktian secara intuisi bahasanya. Kalau kita menghayal gitu. Nah, kalau di SMA kan, kalau kita belajar di SMA,
kita tinggal membuktikan bahwasannya tinggal dipakai rumus aljabar saja. Oke. Ya, pakai rumus aljabar saja gitu ya. Ya boleh gitu ya teman-teman, boleh. Kalau kita pakai rumus aljabar di sini kan, di sini kan kalau kita pakai rumus aljabar maka hasilnya itu adalah apa di sini ya? X min 1 di sini X kuadrat plus X plus 1. Nah, kalau ahli aljabar atau dengan aljabar kita gini. Nah, ini coret kan. Nah, baru substitusikan. Satunya ini 1 kuadrat, 1 ini 3. Nah, kalau dengan aljabar ternyata terbukti. Ya, dengan aljabar ternyata bisa dibuktikan juga. Tetapi kalau secara intuisinya ya ini. Kalau lebih detailnya ada di buku kalkulus itu ada 2 gambar. Ada dengan diagram skematis, ada dengan grafik, sebuah grafik seperti itu ya. Nah, itu teman-teman, ini pengantar limit. Jadi limit secara intuisi. Intuisi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita next. Nah, maka definisi atau pengertian limit serta intuisi, intuisi itu ya hayal kita gitu ya, hayalan kita ataupun kayak gambaran dari kita gitu. Mengatakan bahwa limit X mendekati C bahwa untuk Fx sama dengan L. Berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dari C, maka Fx dekat ke L. Seperti itu ya. Nah, jadi X dekat tetapi berlainan dengan C. Jadi X-nya bukan sama dengan C gitu ya, maka Fx dekat ke L. Nilai X di dekat C tidak mencakup X sama dengan C. Fungsi F tidak harus terdefinisi di X sama dengan C. Seperti itu ya. Itu teman-teman. Jadi ini tentang limit. Kemudian di sini kita lanjut. Nah, kalau contoh-contohnya banyak ya. Contoh-contohnya untuk yang pengertian dari limit ini kita tidak perlu bahas karena ini sudah sangat dasar sekali ya. Ketika pokoknya intinya dari limit itu tidak boleh 0/0. Kalau memang ternyata ketika pertama disubstitusikan tidak 0/0, maka itu boleh nilai hasilnya. Kalaupun 0/0, kita kalaupun di aljabar kita pakai cara pemfaktoran gitu, walaupun kita dihubungkan dengan diferensial, kita jangan cara diturunkan. Itu ya. Kalau atau dengan catatan itu namanya hukum L-Hospital ya. Nah, seperti itu. Di trigonometri juga sama halnya seperti itu. Kita akan bahas nanti di kelas ya. Contoh-contoh dari limit dan cara penyelesaiannya pastinya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal limit-limit sepihak. Nah, ini hal-hal yang baru gitu ya. Hal yang baru buat teman-teman terkait limit sepihak gitu ya. Yang namanya limit sepihak. Limit sepihak di sini maksudnya adalah yaitu kita lihat definisi. Definisinya adalah limit kiri dan limit kanan. Ini limit sepihak adalah limit kiri dan limit kanan. Limit kiri dan kanan mengatakan bahwa jika limit X mendekati C positif, Fx untuk Fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka Fx dekat ke L. Seperti itu ya. Kalau kanan tadi kalau kita contohkan, di sana kan ketika 1, berarti kalau sebelah kanan berarti 1,01. Kalau 2, berarti 2,01 juga gitu ya, ataupun 0,3, pokoknya lebih besar dari C-nya tersendiri. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa limit X mendekati C negatif gitu ya di sebelah kiri, di mana Fx untuk Fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka Fx dekat ke L.
Ini untuk limit-limit sepihak seperti itu ya. Apakah semua bilangan punya limit sepihak? Ada yang limit sepihaknya itu. Jadi kalau limit sepihak kiri dan kanan dipisahkan kemudian digabung, nanti akan menjadi limit sesungguhnya, yaitu limit X mendekati C. Tetapi ada juga yang sebuah fungsi tidak mempunyai limit kiri dan kanan, ataupun hanya mempunyai limit kanan saja ataupun kiri saja. Contohnya di bilangan loncatan ya, yang kemarin yang kurung siku 2 itu tidak mempunyai limit kedua-duanya. Kalau limit kiri, kalau limit kanan, limit kanan. Oke. Ini. Kemudian bilakah limit ada atau tidak ada? Teorema A, ini teorema A ya namanya. Limit X mendekati C, Fx, L, jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika, ini ke logika ya, logika matematika, jika dan hanya jika. Adanya limit X mendekati C positif, dengan Fx sama dengan L, dan limit X mendekati C negatif atau pangkat negatif, Fx sama dengan L. Nah, jadi syarat sebuah limit itu ada, harus memenuhi dua ketentuan ini. Jadi adanya limit kiri dan limit kanan. Sebenarnya di awal sudah dibuktikan ya, yang tadi X pangkat 3 min 1 per X min 1, bahwa mempunyai limit kiri dan kanan. Oke, kemudian limit X mendekati C, Fx sama dengan L tidak ada bila salah satu di antara beberapa kembang berikut terjadi. Nah, limit kiri dan limit kanan ada, tetapi nilainya tidak sama. Nah, limit kiri dan limit kanan ada, tetapi nilainya tidak sama. Jadi limit Fx tidak ada bila salah satu di antara kemungkinan tidak ada. Ini ada dua ya. Nah, di sini kemudian limit kiri dan kanan ada, tetapi nilainya tidak sama. Dalam arti nilai sama ketika kalau dalam bentuk grafik dia tidak menyatu gitu ya, nilainya tidak sama. Nah, seperti itu ya. Kemudian limit kiri atau limit kanan tidak ada karena yang pertama menuju tahingga, nilai limit X menuju tahingga. Nah, kemudian limit X menuju tahingga, jadi tidak ada batasannya itu. Gitu. Limit X menuju tahingga. Jadi ketika X-nya menuju tahingga itu tidak ada. Seperti ini ya. Tidak ada limit kanan, limit kiri. Kemudian nilai limit Fx berosilasi kayak apa ya? Berosilasi itu grafiknya bentuknya seperti ini. Kayak tapi tidak beraturan gitu ya. Itu yang namanya berosilasi gitu ya. Jadi kalau di buku itu di halaman berapa tuh ya, ada yang limit tidak berosilasi seperti itu. Jadi di halaman selanjutnya terkait yang limit X mendekati 0 sin 1 per X itu bukan limit kanan limit kiri ya, karena tidak berosilasi. Seperti itu teman-teman, kalaupun di gambarnya, di gambar 10 di halaman 59 itu juga ada limit ya. Itu untuk materi limit sebagai pengantar, tidak ada contoh yang detail ya. Jadi kita hari ini mengenal definisi tentang limit, sejarah limit kalkulus itu, kemudian definisi limit tentang intuisi, dan limit sepihak, kemudian syarat limit dikatakan ada, limit Fx mendekati X dengan X mendekati C ada ketika adanya limit kiri dan limit kanan. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan ke-7 ini. Kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nah, dan limit ini tidak masuk ke UTS ya, nanti digabung. Jadi limit materi limit ini tidak masuk ke
UTS. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.